Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Sam di Tentang Perjalanan. Maaf ya teman-teman, saya udah lama nggak upload video karena saya ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadinya ya harus skip dulu videonya. Tapi hari ini saya mau cerita nih, banyak yang ngasih saya cerita, cuma ini baru salah satu cerita yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita lanjut ceritanya. Awal mula cerita ini yang mengalami adalah seorang perempuan, office boy, office girl lah namanya ya, perempuan namanya Ernie. Ernie ini bekerja di salah satu gudang. Dia nggak nyebutkan gudang apa, di daerah Jogja, yang notabene gudang tua. Gudang ini disewa oleh perusahaan tempat dia bekerja. Itu sudah beberapa tahun nggak disewa sama vendor yang lain. Eh, si Ernie ini adalah seorang orsos ya, jadi cleaning service atau office girl dari outsourcing lain, bukan perusahaan yang menyewa gedung ini, maaf. Jadi ceritanya tetap satpam yang pegang kunci kendali semuanya. Waktu itu memang gudang ini beroperasi 24 jam. Cuma kan jam-jam tertentu gudang ini sepi. Misalnya jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Itu pasti sedikit kegiatan. Aktivitas di gudang ini sangat kecil. Lalu Ernie kebetulan mendapat shift pagi. Jam 4 pagi dia harus sampai di gudang. Mau nggak mau prepare dari rumah. Dia jam 2 sampai jam setengah 3 karena rumahnya jauh di Jogja Utara. Kebetulan rumahnya dia ini memang jauh, dan karena ditugaskan dari outsourcing itu ke gudang tersebut yang di daerah Jogja Selatan, mau nggak mau dia harus OTW dari rumah ke gudang dengan pertimbangan ada uang tambahan tunjangan jauh. Waktu itu sampai gudang Ernie pukul 3 lebih seperempat. Seperti biasa emang Ernie orangnya memang nggak mau ribet di belakang. Dia membuat air minum, memasak air, itu dia lakukan sedini mungkin di pantry. Pantry ini letaknya agak jauh dari aktivitas gudang. Tepatnya ada di belakang sebelah kiri gudang. Waktu dia sampai ke gudang, dia sadarin motornya, dia sapa salam sama Pak Sapam seperti biasa, karyawan yang baru masuk kerja. Akhirnya nggak lama kemudian Ernie masuklah ke gudang lewat pintu samping yang tidak mengganggu aktivitas gudang. Dia mojok langsung ke arah pantry tersebut. Perlu diketahui ya guys, pantry itu dapur. Kalau di kantor-kantor itu namanya pantry biasanya. Si Ernie biasa ngambil air pakai teko, beberapa teko, karena orang gudang itu banyak sekali. Ada yang minta teh, ada yang minta kopi. Dia masak air seperti biasanya. Kebetulan Ernie ini ngerokok. Tapi emang zaman sekarang is oke lah perempuan ngerokok. Bukan nggak ada sesuatu yang aneh menurut saya. Dia ngerokok sambil nunggu air mateng ini. Ada yang mengetuk pintu pantry. Dia pikir partner dia kerja hari itu. Kok tumben pakai ngetuk pintu segala kayak ruang direktur aja. Dia bukalah pintu. Gak ada siapa-siapa. Lah, paling orang iseng.
pikir Ernie. Ernie lalu menutup lagi pintu itu. Karena memang semua pintu yang ada orangnya ataupun nggak ada orangnya harus ditutup. Karena kan kalau ada pintu buka takutnya ada tikus masuk apa orang yang nggak bertanggung jawab masuk. Di dalam kantor kan kadang-kadang ada yang jahat. Kalau dia tutup lagi pintunya, dia lanjutin dia ngerokok lagi. Sambil minum kopi yang sudah dia seduh dari rumah untuk dia bekal. Sambil nunggu masak air, masak, ada yang ketuk lagi pintu. Tapi yang ini beda. Sebelum dia buka pintu, lampu mati. Lalu dia bilang gini, apaan sih ini ah? Terus dia buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Di sini kejadian aneh terulang. Waktu Ernie hisapan pertama, lampu mati. Pet. Ini nggak nyala-nyala. Pas Ernie berdiri di pojok ruangan itu dengan cahaya kompor yang seadanya ini, api kompor yang seadanya, itu samar-samar terlihat seorang perempuan. Perempuan dengan rambut panjang, mukanya yang nggak kelihatan jelas, tingginya sekitar 165 cm, cukup tinggi, seperti orang Belanda gitu, tinggi-tinggi. Eri sontak kaget, lalu dia bingung mau buka pintu, pintunya angel dibuka, susah dibuka. Setelah itu dia gedor-gedor pintu pantry dengan panik. Lalu nggak lama kemudian ada orang gudang yang membantunya. Wah, dia langsung kekejer gitu pokoknya. Dia bingung, dibukakan pintu sama orang gudang dari luar. Lalu si Ernie bilang, mas, tuh ada setan mas, ada setan. Nggak ada setan di sini. Orang gudangnya bilang gitu. Anggap aja namanya Mas Bejo. Terus dia peluk Mas Bejo erat-erat. Setelah itu sama Mas Bejo dinyalain lampunya. Biasa ceklek, ini lampunya nyala, kamu matiin sendiri kok, kata Mas Bejo gitu. Setelah itu Ernie bingung dia, kok bisa seperti ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi yang benar-benar pagi, yaitu matahari terbit dari timur. Dia menceritakan kejadian hari itu kepada partner kerjanya. Anggap aja namanya Mas Aryo. Mas Aryo yang udah lama di sana cuma cerita, halah biasa itu. Gitu tok. Sudah. Shift sudah habis. Pukul 11 siang. Dia mau pulang, kebetulan motor dia sebelahan sama motor Mas Bejo. Nah, dia kan dengan PD-nya kan, dia ngomong sama Mas Bejo. Mas, terima kasih ya tadi pagi dibantuin buka pintu pantry. Mas Bejo bingung di situ. Loh, apa ya dek? Nggak tahu aku Aku tadi itu di ruang staff. Di ruang staff itu tepatnya ada di depan kanan lantai 2. Dia kan lagi audit barang masuk barang keluar gitu. Memang dia tuh memang orang gudang, tapi juga dia merangkap PIC atau incas lah di situ untuk purchase barang di sana. Nggak ada, aku nggak ke pantry sama sekali deh, cuma udah tahu ada kopi sama teh di meja gudang yang ada meja besar gitu buat tempat-tempat minum gitu. Tapi aku nggak ke pantry sama sekali loh dek. Sontak Ernie terbelalak matanya. Loh, lah tadi pagi yang bantuin aku siapa? Dalam hati Ernie berbicara seperti itu. Lalu pembicaraan itu berlalu. Nggak ada masalah lagi dah. Ya udahlah, lupain aja. Singkat cerita, shift pagi ini Ernie dapat jatah 3 kali. Shiftnya gini, pagi, malam, siang, off. Berarti 3 pagi berturut-turut, 3 malam berturut-turut,
3 siang berturut lalu off. Dia dapat jatah pagi lagi. Dari Jogja Utara dia OTW lagi. Dia udah nggak mikir aneh-aneh, masalah setan lah apalah, udah nggak mikir aneh-aneh lagi. Dia OTW lagi ke gudang. Lalu seperti biasa, sapa Pak Satpam, dia ke pantry lagi. Dia sebat sambil masak air. Kalau Ernie datang, chef yang malam pasti udah pulang. Karena ya emang kerjanya seperti itu mereka. Ada 2 orang. Kejadian terulang sama seperti yang kemarin. Cuma bedanya Ernie ini ketiduran di pantry, lalu dia bermimpi ada seorang perempuan yang meminta tolong, tapi nggak jelas minta tolongnya apa, cuma tolong. Mukanya ini kelihatan jelas, seorang perempuan, bukan orang Belanda, orang biasa, cuma mukanya bersimbah darah. Ini yang jadi poin di sini. Lalu si Ernie jenggirat tuh, terbangun dari tidurnya karena mendengar bunyi teko menandakan bahwa airnya sudah matang. Ya udah, lalu sontak si Ernie bangun, bikin kopi dan teh seperti biasa. Dia kasihkan di meja panjang di gudang yang memang sudah ditunggu-tunggu anak-anak gudang itu minumannya Ernie. Lalu Ernie balik lagi ke pantry. Azan subuh belum berkumandang di situ. Waktu Ernie masuk pantry, tiba-tiba dia melihat sosok yang sama di mimpinya, yang sedang duduk di tempat Ernie duduk biasanya. Ernie cuma tertegun loh melihat melihat Mbak Kunti ini. Si Mbak ini melihat Ernie dengan tatapan yang sendu. Ernie melihat dia. Lalu Ernie tiba-tiba kayak lemes gitu, pingsan. Temennya yang satu shift itu kan baru ngepel, nyapu, ngepel, bersih-bersih di area lain. Memang tugas Ernie memang di pantry. Temennya yang bersih-bersih, Mas Aryo ini baru ngepel-ngepel lah. Lalu Mas Aryo menemukan Ernie dengan keadaan pingsan di depan pintu pantry yang terbuka. Singkat cerita, dia sakit panas, demam, dan gak bisa masuk kerja. Si paginya itu dia gak masuk. Akhirnya Mas Aryo menghandle pekerjaan dia seperti biasa, tidak ada masalah. Nah, hari kemudian takut Ernie di SP juga kan, terlalu lama izin karena dia juga belum lama kerja di situ. Ernie shift malam. Shift malam itu berangkatnya pukul 7 malam sampai jam 3 pagi. Nah, di sini kejadiannya runtut banget. Awalnya nggak ada masalah, nggak ada yang aneh-aneh. Menginjak pukul 11 malam, di pantry ini kayak ada kucing berantem. Ludak. Ini mikir pasti pakai logika, wah ini kucing paling. Setelah itu di pantry itu jendelanya kayak di gini, tek 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 kan, jendelanya tuh model nako itu loh, tek 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 gitu. Ditengoklah sama Ernie, dibuka, bah, ada kepala pocong. Dia langsung merinding, saya juga merinding ini sekarang. Dia lari ke pintu arah keluar, dia berusaha buka pintu, nggak bisa. Ditepuklah pundak dia. Pak. Dia nengok,
si Mbak itu ada bersama si pocong. Wah, Erni teriak-teriak, gak ada yang denger waktu itu. Dia pingsan lagi. Partner dia yang namanya Mbak Megan itu mau masuk pantry, mau makan, mau minum, nggak bisa pantry dibuka karena ketutupan badannya si ini siapa, Erni. Lalu dibantu sama Pak Sapam dan kru-kru yang lain. Didoronglah, ditemukan Erni pingsan. Setelah itu Erni benar-benar mau resign dari pekerjaannya. Dia ke kantor outsourcing yang tempat dia bernaung. Dia minta dipindah atau saya resign. Kebetulan yang membutuhkan cleaning service atau office girl itu di salah satu rumah sakit di Jogja. Dia mikir, wah mungkin rumah sakit kan banyak orang, nggak shiftnya nggak pelit gitu, dua gitu. Jadi ada beberapa orang di pantry, misalnya waktu ngepel juga ada orang lalu-lalang. Dia akhirnya daripada resign, dia kalau resign pasti meyu ya kan, randidet. Ya mendingan daripada nggak punya uang, mending dia ambil pindah di rumah sakit. Dia masih diberi kesempatan sekali lagi. Kalau dia nggak betah, dia harus angkat kaki dari perusahaan outsourcing yang tempat dia bernaung. Ini cerita dari Erni tentang gudang udahan dulu. Nanti Erni bakal cerita lagi kejadian waktu di rumah sakit tempat dia dipindah. Teman-teman di sini ambil aja positifnya. Intinya kita nggak usah takut. Kita omongin baik-baik sama mereka maunya apa. Kalau memang kalian bisa menyanggupi maunya yang nggak aneh-aneh, ya kenalan dulu pokoknya. Jangan terlalu takut sama hal begituan. Memang sih mukanya menyeramkan, tapi kalau dia diomongin baik-baik, pasti dia juga akan tahu attitude-nya bagaimana untuk berhadapan dengan manusia. Saya Sam di Tentang Perjalanan FM undur diri dulu.